Kemudian ada namanya grafik atau scatter plot. Nah, scatter plot ini seperti apa? Minggu lalu saya pernah memberikan contoh tentang penjual es krim yang profesional ya, yang dia ingin tahu data penjualan versus temperaturnya. Jadi temperatur, hubungan antara penjualan dengan temperatur, ada hubungannya nggak sih? Sehingga setiap hari penjual es krim ini selalu mencatat penghasilannya dan suhunya selama 12 hari. Dan ternyata dari kesimpulan ya, dia bikin kesimpulan dan dia bikin tabel seperti ini. Ice cream sales versus temperature. Nah, di bagian temperature ini ternyata 14 pada suhu 14,2 derajat ternyata penjualan es krimnya $215. Kemudian pada hari kedua suhunya 16,4 derajat Celcius, ternyata penjualannya adalah $325. Kemudian pada hari ketiga penjualan pada suhu 11,9 derajat, itu ternyata penjualannya $185. Kemudian hari berikutnya 15,2 derajat, ternyata penjualannya $332. Sampai hari ke-12, ternyata pada hari ke-12 ini suhunya 17,2 derajat, ternyata penjualannya $408. Nah, sebenarnya dari tabel ini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, masih sangat sulit untuk disimpulkan, sehingga kita perlu ditampilkan lagi dalam bentuk grafik. Namanya adalah grafik scatter plot. Nah, seperti ini. Ini diambil dari data yang tadi. Nah, di sini contohnya kalau membuat seperti ini, di sini ada variabel temperatur, sini variabel sales 12 derajat, berarti pada saat 12 derajat ternyata penjualannya $200 ini di sini ya. Nah, pada saat 24 ternyata penjualannya di sini sama dengan di atas $500. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ini data tren juga ya, tren dan penyebaran. Penyebaran artinya tersebar di beberapa sales dan temperatur. Sehingga dari sini kita bisa melihat trennya bahwa semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi sales atau income yang didapatkan oleh penjual es krim tersebut. Nah, ini contoh. Jadi scatter plot hampir sama dengan line graph, cuman kalau scatter plot ini bisa kelihatan penyebarannya karena dia menyebar dan agak susah membentuk garis. Kalau kita agak tarik garis, dia agak susah lurusnya. Nah, jadi ini lebih kepada penyebaran. Nah, karena kenapa? Di sini ternyata coba perhatikan ini di 22, di sini 22 derajat, di sini ternyata di atas, di sini dia lebih sedikit dari $500 pendapatannya. Tapi di sini agak naik suhu sekitar 23 mungkin di sini, malah di sini turun. Nah, turun. Ternyata di sini di bawah $500 pendapatannya. Jadi kita lihat di sini ternyata bukan membentuk sebuah garis tapi lebih kepada penyebaran. Tapi kalau mau diambil rata-ratanya, maka kita bisa ambil garis seperti ini. Jadi rata-ratanya adalah semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi income-nya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang terakhir adalah histogram. Nah, histogram itu apa sih sebenarnya histogram? Ini contohnya.
kamu mengukur tinggi dari setiap pohon yang ada di kebun dalam satuan sentimeter. Kemudian tingginya bervariasi dari 100 cm sampai 340 cm. Kemudian kamu memutuskan untuk meletakkan hasilnya dalam grup 50 cm. Nah, sehingga hasilnya adalah 100 adalah di bawah 150 cm. Jadi kalau misalnya pohonnya hasilnya 100 ya, 100, maka masuk dalam range 150. Kalau misalnya pohonnya 150 tingginya, maka dia masuk dalam 200 cm range-nya. Jadi ini untuk mempersingkat sebuah data. Jadi kalau misalnya datanya banyak itu, tapi kalau datanya banyak dan kita ingin menampilkan dalam bentuk grafik batang agak susah, makanya kita perlu pakai range. Jadi range-nya di sini adalah apabila tinggi daripada pohon tersebut di bawah 100, maka kita bikin di sini. Apabila tingginya di bawah 200, maka kita buat graf di sini. Nah, jadi pohonnya 260 contohnya tingginya, maka itu masuk dalam range 250 sampai 300, dan inilah hasilnya. Jadi intinya adalah histogram ini ingin menampilkan data, pengelompokan data, tapi ada range-nya. Nah, yang membedakan dengan grafik batang yang sebelumnya adalah kalau grafik batang itu menampilkan dalam bentuk kelompok. Nah, tapi kalau histogram menampilkan dalam bentuk kelompok dan dalam bentuk range. Ada range-nya dari 0 sampai 100, kemudian dari 100 sampai 150, kemudian 150 sampai 200. Nah, itu maksudnya. Nah, itu perbedaan antara grafik batang dan histogram. Ya, jadi kalau ingin menampilkan data yang ada range-nya, maka gunakanlah histogram.